Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan menolong kami, dan kami ingin melanjutkan doa malam hari ini. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus memberikan perlindungan dan pimpinan kepada kami, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, bagi saudara yang memiliki pertanyaan tertentu, silakan dikirimkan kepada kami. Kalau kami bisa menjawabnya, maka akan kami jawab dalam doa malam kita, menjadi tema-tema dalam setiap doa malam kita. Dan juga doa malam bertujuan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di seputaran kita di zaman ini, sehingga kita kedapatan hidup benar dan tidak salah dan selamat oleh anugerah Tuhan. Nah, saudara, kali ini belum ada pertanyaan yang masuk. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Judul renungan singkat malam ini adalah mewaspadai badai ekonomi. Mewaspadai badai ekonomi. Kita baca dulu firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya
kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, firman Tuhan itu walaupun dibaca berkali-kali, tetap berkatnya ada yang baru. Itu selalu saya rasakan semacam itu. Jadi, saudara, bagi saudara-saudara yang tidak bergerak dalam bidang perdagangan dan kurang memikirkan mengenai ilmu ekonomi atau dimensi ekonomi, dan hari-hari ini sebetulnya rame diberitakan hal-hal mengenai ekonomi, saudara dan saya mungkin tidak mengerti apa-apa yang tidak memahami tentang dimensi ekonomi. Tapi saudara, orang-orang yang bergerak dalam bidang perdagangan, perbankan, dan keuangan itu sekarang ini sedang setidaknya memikirkan. Bahkan di dunia maya itu sudah banyak bermunculan pembicaraan-pembicaraan mengenai hal ini, yaitu tentang kebangkrutan sebuah bank raksasa di Amerika, saudara. Jadi ada namanya Silicon Valley Bank, itu bank yang sangat besar pengaruhnya di Amerika, itu mengalami kebangkrutan. Dan kemudian disusul ada bank berikutnya dalam waktu singkat, namanya Signature Bank, ya, Signature Bank ya, di Amerika. Nah, sehingga sekarang ini sebetulnya bisa disebut terjadi kegegeran, terutama para nasabah bank dan para pelaku ekonomi itu berpikir keras sekarang ini, saudara. Para nasabah yang mengikuti bank-bank yang mengalami kebangkrutan tadi, wah itu khawatir ya, uangnya ini masih atau enggak dan seterusnya. Lalu kalau bangkrut itu bangkrutnya bagaimana dan seterusnya. Wah, ini mengalami kegegeran seperti itu. Dan kita yang di Indonesia mungkin tidak begitu merasakan atau belum merasakan, bisa juga seperti itu. Karena ini sudah menjadi wacana yang disampaikan oleh kepala negara, saudara. Jadi presiden kita sudah dalam satu pidatonya menyampaikan untuk mewaspadai bahwa kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika itu jangan sampai menimbulkan efek domino, nanti sampai ke pengaruhnya kepada bangsa dan negara kita. Nah itu saudara. Jadi dalam hal ini kita mestinya berpikir, khususnya saya berpikir begini, hal-hal yang terjadi di luar negeri dan jauh, di negara yang jauh ada di sebelah bumi, di sebelah sana. Amerika itu kan sebelah menyebelah dengan Indonesia. Ya, waktunya kebalikannya. Kalau di sini siang, sana malam. Itu. Jadi, apakah mungkin hal itu mempengaruhi kita yang ada di sini? Karena menurut para ahli, ada kemungkinan untuk itu. Nah, kita sudah punya pengalaman, saudara. Saudara dan saya sudah punya pengalaman ketika kemarin dulu ada COVID-19 melanda negeri Cina. Saya waktu itu berpikir, wah masih jauh di Cina. Apa ya sampai di sini? Gitu. Ya ternyata hanya dalam jangka waktu singkat menyebar ke seluruh dunia dan kita di Indonesia juga sangat-sangat merasakan dampak negatifnya, merasakan akibatnya. Nah yang semacam ini tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, dengan pengalaman itu kalau berpikir secara bodoh-bodohan saja seperti itu. Jadi kalau ada sebuah kegegeran yang terjadi, itu semestinya kita juga mewaspadainya seperti itu. Nah, itu mengenai badai ekonomi yang terjadi di Amerika. Bahkan sempat saya baca, Amerika ternyata sudah tidak sesakti yang digambarkan oleh Hollywood. Jadi sudah saya baca berita-berita yang semacam itu. Nah,
Tapi setidaknya bagi kita orang beriman, mari kita mencermati hal ini dengan dasar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi menyatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya, jadi kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan, jangan seperti orang bebal. Bebal itu bodoh, nanti di bawah lebih disebutkan dengan jelas lagi. Jangan bodoh seperti itu. Tapi hendaklah seperti orang arif. Orang arif itu kaitannya dengan bijaksana. Arif kaitannya dengan bijaksana. Dan bijaksana itu kaitannya dengan hikmat. Makanya berkali-kali saya katakan, orang beriman harus memiliki hikmat. Dan yang dinamakan hikmat itu selalu dari Tuhan, saudara. Ya, selalu dari Tuhan. Itu saya mengartikannya seperti itu. Tidak usah disebutkan hikmat ilahi, tapi kalau hikmat itu selalu dari Tuhan pasti. Itu. Nah, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Coba saudara-saudara perhatikan, ini kita memperhatikan dimensi ekonomi sekarang. Dari sisi dimensi ekonomi sudah jelas ada kegegeran besar yang terjadi di dunia ekonomi di Amerika. Dan menurut perhitungan secara teoritis, kemungkinan bisa mempengaruhi kita yang ada di Indonesia. Kita jadi teringat renungan awal tahun dulu ya. Awal tahun dulu banyak menjadi wacana bahwa menghadapi tahun 2023 ini secara ekonomi ada hal-hal yang harus diwaspadai dan kita harus tidak seperti biasanya seperti itu. Dalam artian memang ada hal-hal yang bisa, hal-hal berat yang menimpa dunia seperti itu. Nah ini kok di Amerika sudah nampak gejalanya, padahal hal-hal yang terjadi di negara adidaya itu sangat mungkin mempengaruhi negara-negara kecil atau negara-negara sedang berkembang seperti kita di Indonesia. Nah, jadi hari-hari ini adalah jahat. Itu sudah bisa disebut menjadi fakta sekarang ini. Jadi dunia ini isinya memang seperti itu. Bukan sesuatu yang cenderung menyenangkan. Tetapi banyak berita-berita itu kalau secara global, secara internasional, bahkan juga secara nasional, itu sebetulnya banyak hal-hal yang memprihatinkan. Berita-berita itu lebih banyak yang memprihatinkan. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dikatakan seperti itu. Dan yang lebih penting lagi pada ayat yang ke-17, ayat terakhir yang kita baca, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini saudara, mengerti kehendak Tuhan, ini hal sangat penting yang harus dimiliki orang beriman. Dan ini memerlukan perjuangan. Jadi segala sesuatu dapat diatasi kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Oh iya toh, kalau mau menghadapi apapun, tapi kalau mengerti kehendak Tuhan sudah diberitahu lebih dulu oleh Tuhan, nah itu kita jadi bisa mengatasinya seperti itu, karena mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengerti kehendak Tuhan itu yang membutuhkan perjuangan. Ya, karena untuk mengerti kehendak Tuhan itu, setidaknya kalau saya boleh menyampaikan sedikit pengalaman, adalah melalui ilham roh. Atau mengenai hal-hal profetis, ya, kadang-kadang melalui nubuatan atau pewahyuan. Ada yang mengartikan kata pewahyuan itu terlalu tinggi katanya. Pewahyuan itu hanya diterima oleh para nabi. Tapi saya senang menggunakan kata pewahyuan. Ya kalau ditinjau dari sisi arti kata aja, wahyu itu kan Tuhan memberikan wahyu, memberikan ilham kepada seseorang. Seperti itu. Jadi saya masih tetap menggunakannya. Pewahyuan dari Tuhan. Seperti itu, yang diberikan kepada seseorang tertentu dalam hal tertentu. Nah, itu ilham roh. Lalu mengerti kehendak Tuhan itu juga dengan hikmat tadi. Hikmat itu selalu dari Tuhan.
Jadi berkali-kali saya punya pengalaman Tuhan berbicara melalui hikmat kita. Hikmat itu pikiran. Ya, hikmat itu datangnya dari pikiran. Makanya hikmat itu melalui pikiran juga. Tetapi hikmat yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran kita sudah diserahkan kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan secara penuh, sehingga hikmat yang ada itu juga hikmat dari Tuhan. Nah, itu cara mengerti kehendak Tuhan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa orang yang mengerti kehendak Tuhan itu pasti orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau orang yang hanya bertemu dengan Tuhan jarang-jarang atau ingat Tuhan aja tidak, itu namanya tidak bergaul karib. Orang yang bergaul karib itu yang orang yang kerap ketemu, dikenal dan mengenal. Ya. Contohnya, saya mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal saya. Saudara mengenal Tuhan dan saudara dikenal Tuhan. Nah, nanti bisa bergaul karib dengan Tuhan. Nah, siapapun yang bergaul karib dengan Tuhan itu kalau mendengar suara Tuhan tidak sulit. Nah, karena dekat kok dengan Tuhan kan, seperti itu. Nah, jadi ini yang menjadi perjuangan kita sekarang. Sekarang pergolakan seperti apapun yang terjadi di dalam zaman ini, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, sudah pasti kita meraih kemenangan. Karena kita menjadi orang-orangnya Tuhan kok. Mengerti kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dipimpin Tuhan seperti itu, nah pasti hidupnya tidak akan mengalami hal-hal yang merupakan kecelakaan, hal-hal yang celaka, tetapi meraih kemenangan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan kali ini, mewaspadai badai ekonomi. Ya mungkin saya membuat judul agak bombastis ya saudara. Ya tapi ya ini memang kalau di Amerika ini sudah badai ekonomi bagi para nasabah itu saudara. Ya, wah itu menimbulkan kegegeran besar di sana itu sampai presiden sana juga membicarakannya, juga turun tangan seperti itu. Nah, nilai yang dapat saya ketengahkan adalah cara paling jitu menghadapi zaman dengan segala pergolakannya adalah mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi, cara paling jitu menghadapi zaman dengan segala pergolakannya adalah mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kita selamat bersama Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan lebih dulu supaya Tuhan menguduskan hati kita, supaya kita dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami supaya
kami lebih bijaksana, berhikmat untuk mencermati apa yang terjadi dalam zaman ini. Dan kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali kurang peka mengerti kehendak-Mu, kurang peka mendengar suara-Mu. Sekarang kami mohon Tuhan memberikan kepekaan kepada kami lebih lagi. Dan Tuhan berbicara dengan lebih jelas kepada kami, menghadapi segala sesuatu, sehingga kami tetap ada dalam keselamatan yang dari Tuhan, tetap kedapatan hidup benar di hadapan Tuhan, dan semakin menjadi perkenan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, dan izinkan kami sekarang berdoa syafaat untuk hal-hal umum. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami walaupun jauh ada di negara lain yang terdampak karena kebangkrutan bank yang sangat besar yang terjadi di Amerika. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga kami berdoa supaya hal-hal buruk seperti yang terjadi di negara lain itu tidak membawa pengaruh kepada bangsa dan negara kami. Ini doa kami Tuhan. Selebihnya kami mengucap syukur Tuhan memberitahukan kepada kami melalui firman-Mu bahwa kami harus semakin memahami kehendak Tuhan. Karena itu berbicaralah dengan lebih jelas kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan yang memberikan kesejahteraannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sangat mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Geovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Jakarta. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh melakukan pekerjaan kami menyerahkannya untuk Tuhan memimpin segala hal yang kami kerjakan, tugas-tugas dari Tuhan, bahkan juga tugas-tugas pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga kami dapat mempersembahkan prestasi yang terbaik, yang sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, dengan ini setiap hari kami mengucap syukur. Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara, dan saya mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan setia mengikuti. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.